Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fadal muttaqun. Hadirin sidang jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah di menit-menit yang istijabah ini, di detik-detik yang istijabah ini, kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada saat ini, pada detik ini, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat sehat. Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nikmat umur yang panjang di bulan yang mulia ini, salah satu bulan haram di tahun yang baru ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kebaikan. Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabih. Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari kemarin, barang siapa yang tahun ini lebih baik daripada tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mislu amsihi fa huwa khasir. Barang siapa yang hari ini, tahun ini sama seperti tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Dan barang siapa yang tahun ini, hari ini lebih buruk daripada tahun yang lalu, maka dia termasuk orang-orang yang terlaknat. Sudah jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita berbagai macam kenikmatan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita peringatan tentang datangnya hari pembalasan, yang mana segala apa yang kita lakukan maka akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Maka hendaklah kalian itu berhati-hati, menjaga diri daripada azab hari kiamat. La tajzi nafsun an nafsin syai'a, yang mana tidak ada seseorang pun yang bisa membantu orang yang lainnya.
Dalam ayat-ayat juga dikatakan yauma yafirul mar'u min akhi, bahwa akan datang suatu masa nanti seseorang lari daripada saudaranya, lari daripada adiknya, kakaknya, wa ummihi wa abi, dan mereka lari daripada ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dan mereka lari daripada istri dan anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, karena ketika itu semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Maka kita jemaat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali di awal tahun ini, maka mari kita merenungkan. Dalam sebuah hadis dikatakan, la tazula qadama 'abd, bahwa kedua telapak kaki kita tidak akan bergeser, tidak akan bergerak hatta yus'alu an arba yaumal qiyamah, sampai nanti kita akan ditanya tentang 4 hal nanti di hari kiamat. An umrihi fima afna, an ilmihi fima fa'al, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, wa an jismihi fima abla'ahu. Maka kita nanti akan ditanya di hari kiamat an umrihi fima afna, tentang umur kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur, maka kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang umur kita ini kita gunakan untuk apa. Dan kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini dibatasi dengan waktu, bahwa setiap kita ini akan mati, ada batasnya, yaitu kematian. Dan kebanyakan umur umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma baina 60 wa 70, sekitaran antara 60 sampai 70 tahun. Dan kita semuanya yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya mati. Fa iza jaa ajaluhum, ketika datang waktunya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka kematian itu tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa dimundurkan. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti orang yang panjang umurnya maka dijamin oleh Allah masuk surga, dan orang yang pendek umurnya bukan berarti tanda dia ahli neraka. Tetapi ketika ada seorang Arab bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khairun nas, siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, manusia terbaik itu adalah man tala umruhu, yaitu orang yang ketika diberikan umur yang panjang, panjang umurnya 70 tahun, 80 tahun, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya, dia gunakan umur tersebut untuk beramal, untuk memperbanyak amal soleh, maka ini adalah khairun nas, maka sebaik-baik manusia. Kemudian dia bertanya lagi, waman syarrun nas, siapa ya Rasulullah manusia yang buruk itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah mengatakan, man tala umruhu, siapa yang panjang umurnya, wasa'a amaluhu, tetapi banyak amal keburukannya. Bukan dia menabur kebaikan, tetapi dia merusak di muka bumi ini dengan kemaksiatan, maka ini adalah syarrun nas, maka ini adalah seburuk-buruk manusia. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita manfaatkan waktu umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk beramal soleh, untuk berbuat baik, sehingga kita menjadi khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita berbanyak bekal ketakwaan, wa tazawwad minat taqwa. Maka ketika kita masih hidup, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, maka perbanyaklah bekal. Wa tazawwad minat taqwa, berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka la tadri, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa menjamin, tidak ada yang tahu. Idza jannal lail, ketika malam sudah gelap gulita, kemudian kita tidur, hal ta'ishu ilal fajri, siapa yang bisa menjamin kita bisa bangun di waktu pagi? Wa kam min sahihin, dan berapa banyak orang-orang yang sehat,
matat min ghairi illatin, maka tiba-tiba dia meninggal tanpa melalui sakit. Tetapi juga wakam min saqimin, berapa banyak orang-orang yang sakit, asad hinan nadahri, dan hidup lama. Berapa banyak orang anak-anak kecil yang kita harapkan umurnya panjang, tetapi malamnya Allah cabut nyawanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya, karena ini pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya kematian itu senantiasa selalu mengintai kita. Bukankah Nabi Yakub alaihissalam pernah berjumpa dengan malaikat Israel untuk bersilaturahim. Kemudian Nabi Yakub dalam kitab tersebut dikatakan, wahai malaikat Israel, ketika engkau ingin mencabut nyawaku, maka tolong beritahuku jauh-jauh hari sehingga aku bisa mempersiapkan diri. Maka ketika waktunya tiba, maka malaikat Israel datang, dan Nabi Yakub mengatakan, wahai malaikat Israel, apakah engkau datang hari ini untuk mencabut nyawaku atau untuk bersilaturahim? Maka malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya aku datang hari ini untuk menunaikan amanah dari Allah untuk mencabut nyawamu. Maka Nabi Yakub mengatakan, bukankah saya pernah meminta agar engkau ingatkan aku jauh-jauh hari? Maka malaikat Israel mengatakan, sesungguhnya aku sudah mengingatkan seluruh manusia jauh-jauh hari ketika badan sudah mulai datang penyakitan, kemudian ketika rambut sudah mulai memutih dan penyakit mendatangi badan kita, maka ini tandanya bahwa malaikat Israel sudah mengingatkan kepada kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang akan ditanya, an ilmihi fima fa'al, tentang ilmu diamalkan atau tidak. Kunci kehidupan ini adalah dengan berilmu. Man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia, maka hendaklah dia berilmu. Wa man arada al-akhirah, barang siapa yang ingin bahagia di akhirat, maka fa alaihi bil ilmi, maka hendaklah dia berilmu. Maka barang siapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat, maka hendaklah berilmu, dan ilmu yang bermanfaat, yang nantinya ini yang akan menjadi membantu kita, bukan ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu semakin banyak ilmunya, maka dia semakin merasa banyak aib-aib dalam dirinya. Semakin banyak ilmunya, maka dia semakin dekat dengan Allah, semakin takut kepada Allah, semakin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat dengan akhirat, semakin jauh daripada keduniaan. Maka inilah orang yang ilmu bermanfaat. Tetapi orang yang ilmu yang tidak bermanfaat adalah orang semakin dia berilmu, maka dijadikan kesombongan, ria, dan merasa hebat, merasa lebih tinggi dibandingkan orang lain, merasa benar. Maka ilmu inilah yang nantinya yang akan menjadi beban baginya. Oleh karena jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bukankah kita diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, agar kita berdoa agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Darda ketika berdiskusi dengan para sahabat tentang akhirat, maka tiba-tiba beliau menangis terseduh-seduh. Maka dikatakan oleh sahabat yang lainnya, kenapa Anda menangis wahai Abu Darda? Maka Abu Darda mengatakan, aku ingat nanti di akhirat, nanti di hari kiamat akan ditanya tentang ilmu kita, dan sudah diamalkan atau belum. Maka inilah yang membuat beliau menangis. Maka inilah ulama, maka inilah orang-orang yang berilmu, yang ilmunya digunakan jalan yang benar. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, an-mali, tentang harta kita. Min aina iktasabahu, dari mana harta-harta yang kita dapatkan. Wa fima anfaqahu, dan untuk apa kita gunakan harta tersebut. Kalau masalah umur ditanya satu hal, kalau masalah ilmu ditanya satu hal, tetapi ketika perkara harta, maka ditanya dua hal. Dari mana engkau dapatkan harta tersebut, dan untuk apa engkau gunakan. Maka mencari karunia Allah ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yabtaghuna fadlan min Allah, kita mencari rezeki, bekerja
maka ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang dilarang itu adalah ketika kita gunakan harta tersebut, harta yang kita dapatkan itu adalah harta yang haram. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Maka hendaklah kita memakan apa-apa yang ada di muka bumi ini yang halal dan lagi baik, pekerjaan yang baik. Karena sesungguhnya jamaah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang haram, maka inilah yang akan menjerumuskan dia ke neraka. Bukankah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada seorang musafir, yutilus safar, ketika dia panjang perjalanannya, kemudian dia mengangkat kedua tangannya, as-asa wa akbar, dalam keadaan berdebu kusut bajunya, maka dia mengangkat tangan dan berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Maka Rasulullah mengatakan bagaimana doanya dikabulkan. Masrabuhum haram, apa yang dia minum adalah haram. Wa malbasuhum haram, apa yang dia pakai dari hal yang haram. Wa ghudhiya min haram, dan dia dikenyangkan dengan hal yang haram. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doanya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di awal tahun ini, maka marilah sama-sama kita bersihkan harta kita. Maka carilah jalan yang halal, jalan yang baik, dan bukan hanya harta yang halal, tapi kita gunakan di jalan yang halal, jalan yang Allah ridhai. Dan ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir yang akan ditanya adalah anjismi, tentang anggota badan kita, tentang tubuh kita. Capek lelah tubuh kita gunakan untuk apa? Anjismi fima ablah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan sempurna, panca indera, akal. Maka apakah panca indera ini akan jalan yang Allah ridhai? Apakah anggota tubuh kita ini sehat dan afiat, atau hanya sekedar sehat dan tidak afiat? Berapa banyak orang-orang yang anggota tubuhnya sehat, matanya sehat, bisa melihat, tetapi pandangannya tidak afiat. Dia gunakan bukan di jalan yang Allah ridhai. Kakinya sehat, tetapi dia melangkahnya tidak afiat. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka momentum awal tahun ini, maka hendaklah kita sama-sama memperbaiki diri, sama-sama merenung agar menjadi lebih baik lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad Habibi Rabbil Alamin, Imamul Muttaqin, Sayyidina wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad warḍa 'an ashabihi rasulillahi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهد الله وله والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد الوارث نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات ونقضي لنا بها من جميع الحاجات وتغفرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الموت. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.